Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, di kesempatan sore hari ini, aku ingin bercerita tentang tragedi Python pada tahun 2004. Seperti apa ceritanya? Nggak usah lama-lama, langsung ke ceritanya. Tragedi Python pada tahun 8 Oktober 2003 ini memang menyisahkan rasa pilu untuk para keluarga yang ditinggalkan. Jadi kejadian naas ini memang menjadi sebuah sejarah tersendiri, khususnya bagi masyarakat Yogyakarta, Jawa Tengah. Lalu mengapa kok dinamakan tragedi Python? Itu karena lokasi kecelakaannya itu berada tepat di PLTU, tepatnya di Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Maka masyarakat luas itu menyebutnya sebagai tragedi Python. Jadi begini guys, kejadian itu bermula ketika rombongan SMK dari salah satu nama Yayasan Pembina Generasi Muda di Sengket yaitu Yapimda melakukan studi tour dari Sleman Yogyakarta menuju ke Bali dengan menggunakan salah satu transportasi bus. Dan kegiatan tahunan ini berjalan lancar. Setiap tahunnya mereka itu mengadakan studi tour dari Sleman Yogyakarta ke Bali. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka ini juga sangat menikmati dan tidak ada kendala apapun sehingga kejadian naas itu terjadi. Begini ceritanya. Jadi mereka itu melakukan studi tour tidak hanya satu bus saja, tapi 3 bus sekaligus. Dan yang terjadi bus naas ini adalah bus yang kedua. Ketika bus ini, rombongan bus tiga-tiganya ini sudah melewati TKP tempat kejadian ini yang terjadi. Kala itu bus pertama lewat dengan aman dan nyaman karena jarak dari bus pertama dan kedua ini tidaklah cukup dekat tapi lumayan jauh, dan lewatlah bus kedua ini. Kala itu bus kedua ini melewati tanjakan tikungan di jalur Surabaya Banyuwangi, tepatnya ya teman-teman ini pada kawasan Banyuglugur Situbondo pada Rabu 2003 silam. Tiba-tiba waktu bus ini sudah mulai jalanan sudah mulai menurun, dari arah depan itu terjadilah kecelakaan. Sebuah truk kontainer memotong jalan yang masuk ke arah bus ini tadi, lalu bus ini tak bisa menghindar, terjadilah benturan keras di sana, dan lebih parahnya lagi ditambah dari belakang itu truk kontainer. Jadi dari depan tronton, dari belakang ini truk kontainer yang menabrak dari belakang. Lalu secara tidak sengaja percikan dari salah satu truk dari belakang kontainer ini memercikan api, lalu api ini menyambar bus tersebut sehingga bus terbakar. Kejadian ini sangat cepat teman-teman, karena di lokasi kejadian tersebut itu juga bukan pemukiman yang padat penduduk. Dan teman-teman tahu di saat kejadian seperti itu, di saat tidak ada siapa-siapa kecuali hanya 3 kendaraan ini tadi, yang depan itu bus ditabrak oleh truk, yang di belakang ditabrak pula oleh truk, lalu kemudian para siswi dan guru ini, pada murid-murid dan guru ini tuh berhamburan, berlarian untuk mencari jalan keluar agar kejadian ini tidak terlalu parah gitu teman-teman. Tapi naas, takdir berkata lain. Yang selamat hanyalah sopir dan kenek, karena sopir juga bisa melompat dari sisi kanan pintu, dan kenek juga memecah kaca depan. Lalu para siswi dan ini tadi, guru-guru ini tadi pun tewas seketika. Dan tragedi Python ini menewaskan kurang lebihnya 57 korban jiwa, di antaranya 2 guru dan 1 pemandu wisata. Teman-teman yang selamat ini hanyalah sopir yang bernama Arwan dan keneknya Mas Budi Santoso. Jadi mereka ditetapkan sebagai tersangka akibat kelalaian mengemudi, dan juga sopir truk 2 tadi juga ikut selamat. Dan lebih ironisnya teman-teman ya, 2 rombongan bus lainnya itu tidak mengetahui jika bus yang kedua ini terlibat kecelakaan. Entah bagaimana zaman waktu itu ya, sampai tidak ada yang mengetahui, apalah mungkin dari segi informasi ataupun alat komunikasi juga terbatas mungkin dulu ya. Jadi rombongan yang 2 ini baru mengetahui setelah tiba di Sleman, Yogyakarta. Dan lebih parahnya lagi teman-teman ya, ini
yang menjadi supir bus naas ini ternyata itu bukan supir utama, melainkan keneknya. Dan keneknya, menurut keterangan keneknya ini, dia ini baru belajar dan belum bisa menguasai bus secara maksimal. Bahaya teman-teman, buat jadi pelajaran ini ya, ngeri. Menurut kabar yang beredar juga, ini kenek dan supir ini tuh sempat melarikan diri, tapi oleh pihak perusahaan bus itu ditolak oleh perusahaan bus sih kalau kenek dan supir ini melarikan diri. Menurut pihak perusahaan bus sendiri ini juga turut serta mengeluarkan siswa maupun siswi yang terjebak api ini. Dia mencoba untuk menyelamatkan gitu teman-teman. Akan tetapi kejadian begitu cepat, api menyambar begitu dahsyat, tidak ada yang selamat pada kejadian malam itu. Karena mungkin teman-teman ini ya, karena bahan dari dalam bus itu namanya juga orang studi tour, yang buat juga mungkin ada yang tikar, ada juga mungkin tas-tas, baju-baju, habis beli belanja seperti itu ya teman-teman. Tapi memang benar, menurut penyelidikan setelah kejadian tersebut, di dalam bus ini terdapat bahan yang mudah terbakar, termasuk tikar, tas, dan baju-baju ini tadi. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut itu memang bus sudah tidak bisa dikondisikan keadaannya karena terbakar dengan hebatnya beserta letupan kecil-kecil. Jadi untuk mengevakuasi korban secara dini pun kesusahan teman-teman. Tak lama setelah itu pemadam kebakaran pun datang untuk memadamkan api di dalam bus ini. Akan tetapi setelah semuanya padam, apa yang terjadi? Ternyata di dalam bus ini para siswi dan siswa, begitu juga gurunya, ini kebanyakan berkumpul di belakang. Karena mungkin mereka di dalam itu kan panik, pintu nggak bisa dibuka, lalu mereka tuh berkumpul di titik pintu keluar di belakang, dan ternyata pintu itu mungkin penyok ditabrak bus yang dari belakang, tidak bisa kebuka, kekunci teman-teman. Ngeri ya. Dan peristiwa tersebut ini termasuk peristiwa yang sangat memilukan untuk dikenang ya, karena sejarah dalam transportasi di tahun 2003 ini adalah sejarah yang paling kelam untuk dunia transportasi, khususnya bus teman-teman. Hampir seluruh penumpang tewas, yang selamat hanya supir dan keneknya saja. Dan dalam kejadian ini juga pihak Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo terpaksa mengawetkan jenazah, yaitu dibekukan. Karena di saat kala itu ruangan jenazah itu tidak cukup luas, jadi jenazah hanya ditaruh lorong-lorong seperti itu lalu diawetkan dengan es balok. Tapi di lain sisi juga teman-teman, bus ketiga ini sebelum kejadian itu terjadi di bus kedua ya, kejadian naas ini terjadi di bus 2. Bus ketiga ini sempat mengalami suatu firasat. Yang pertama adalah kaca pecah. Kaca yang pecah ini tidak tahu pecahnya kenapa, dan selalu tersangkut listrik. Jadi logika nggak sih? Harusnya nggak dilogika, nggak bisa dilogikan gitu. Karena di arus listrik sendiri itu kan kabel-kabel di jalanan cukup tinggi kan. Nggak tahu kalau kala itu mungkin ada yang kabel rendah itu langsung nyantol lah di atasnya bus ini tadi. Jadi bus ketika sering mengalami kendala-kendala yang di luar logika. Mungkin ini suatu firasat jikalau salah satu rombongan di antara mereka akan terjadi kejadian yang naas menimpa salah satu bus itu. Jadi selain bus 3 ini yang mengalami masalah tadi, firasat tadi, dan ternyata bus 3 ini berkali-kali teman-teman ya, berkali-kali itu mengalami kendala yang sangat di luar logika. Habis kaca depan pecah, nyantol kabel, dan yang ketiga ini adalah rem yang kurang berfungsi. Harusnya teman-teman, harusnya kalau orang bisa memikir secara logika, akal sehat, bus 3 inilah yang harusnya dapat masalah, terkena musibah ini. Tapi ya inilah rencana Allah, kita tidak akan pernah tahu. Bus 2 inilah yang akan jadi korban secara kelam di dunia pertransportasian ini, yang merubah canda tawa mereka semua. Yang harusnya mereka pulang dengan senang-senang, akhirnya mereka pun tutup usia di usia muda. Seperti itu teman-teman. Semoga kejadian tersebut itu bisa menjadikan kita ini menjadi pelajaran teman-teman yang pasti ya. Lalu untuk sebuah pelajaran juga bagi transportasi,
agar menyediakan keamanan khusus di dalam armadanya, termasuk pemecah kaca, pemadam kebakaran yang tabung merah itu, ataupun juga pengereman yang sangat pakem. Seperti itu teman-teman. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan kita doakan selalu semoga yang meninggal juga ditempatkan Allah di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Oke teman-teman, meskipun kejadian ini sudah 20 tahun lalu bersilam, akan tetapi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu berwaspada dimanapun kita berada. Oke, sampai sini saja perjalanan saya dalam bercerita ini. Perjalanan kayak di mana aja ya. Oke, tetap stay tune di channel ini teman-teman ya. Saksikan cerita-cerita saya yang lainnya tetap di sini. Kalau teman-teman punya cerita yang agak seru-seru gimana gitu ya, cobalah cerita-cerita di kolom komentar maupun di email pribadi saya. Nanti saya kasih link di bawah ini. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.